Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478223. Di sini juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Imelda Dwi Putri dengan NPM 247822012. Kemudian ada Putri Aulia dengan NPM 247822026. Jadi di sini pada proyek kali ini kelompok kami membuat alat sensor pendeteksi asap kebakaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang alat yang digunakan. Jadi di sini yang pertama ada breadboard. Dia berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan semua sensor. Kemudian di sini ada MQ 8266. Di sini sebagai WiFi-nya agar terhubung ke laptop. Kemudian di sini ada kabel jumper untuk penghubung antar sensor. Yang pertama ada kabel jumper female to male dan juga male to male. Di sini ada resistor, kemudian ada lampu LED, kemudian di sini ada buzzer berfungsi sebagai alarmnya. Kemudian di sini ada sensor MQ 135. Dia berfungsi sebagai pendeteksi asap kebakarannya. Kemudian di sini ada LCD. Di sini dia berfungsi untuk menampilkan status dan juga nilai yang terdapat pada output Arduino-nya. Di sini saya akan langsung menjelaskan kodenya. Nah, pada kode Arduino sendiri di sini ada beberapa library yang kami gunakan. Yang pertama ada ESP8266 WiFi H, dia berfungsi untuk koneksi WiFi ke ESP8266. Kemudian di sini ada PubSub Client, dia berfungsi untuk komunikasi melalui MQTT. Kemudian di sini ada Liquid Crystal L2C, di sini untuk menampilkan LCD berbasis L2C. Kemudian di sini ada WiFi Client Secure. Ini untuk koneksi SSL ke Telegramnya dan juga ke MQTT-nya. Kemudian di sini ada Universal Telegram Bot untuk mengirim pesan Telegram karena kami menggunakan Telegram Bot. Kemudian di sini ada Arduino JSON membantu parsing JSON untuk Telegram. Kemudian di sini ada Telegram config. Jadi di sini token bot Telegram, ada token bot Telegram untuk mengirim pesan. Kemudian ID chat, ini tokennya yang kami dapatkan dari Telegram. Di mana kami mendapatkannya? Ini yang pertama-tama kita membuka Telegram, kemudian mencari bot father. Kemudian kita klik start. Setelah itu ada pilihan new bot. Kemudian kita klik new bot. Kemudian setelah itu kita diminta untuk membuat nama botnya. Nah, di sini saya menggunakan nama botnya yaitu pendeteksi kebakaran. Nah, kemudian di sini diminta untuk membuat username-nya. Jadi di sini username saya yang saya gunakan itu Smart Smoke Alert 2 bot. Setelah itu dia akan mengirimkan token dan tokennya dimasukkan ke sini. Kemudian string chat ID ini didapatkan dari hasil API Telegram get update-nya. Jadi kita cari di browser API Telegram, buat kemudian masukkan tokennya, kemudian get update. Jadi dia akan menampilkan Telegramnya, dan di sini untuk ngetesnya saya ketik halo pada Telegram botnya. Kemudian di sini ada ID. Nah, ID ini yang kita masukkan ke dalam Arduino sini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan WiFi client, ESP client, PubSub client. Nah, ini untuk konfigurasi WiFi dan MQTT. SSID dan password untuk koneksi WiFi, kemudian IP server MQTT. Contohnya di sini IP didapatkan dari
IPA pada Ubuntu karena di sini kami menggunakan Ubuntu untuk server MQTT, Node-RED dan juga InfluxDB. Di sini nama WiFi-nya, kemudian di sini ada password WiFi yang digunakannya. Di sini ada intersolve value. Nah, di sini yaitu batas nilai pendeteksi asap kebakarannya. Jadi, jika nilai asap di bawah 200, dia tidak akan alat alarm tidak akan berbunyi dan juga menampilkan statusnya normal. Tapi jika dia di atas 200, dia akan berbunyi alatnya, kemudian statusnya berubah menjadi asap terdeteksi. Kemudian di sini ada Nah, di sini send to Telegram string pesan. Nah, jadi di sini jika alatnya mendeteksi asap, dia di Telegramnya akan muncul notifikasi seperti ini, peringatan asap terdeteksi nilai 214 dan dia hanya terkirim sekali ketika alarmnya berbunyi dan itu juga alarmnya berbunyi sekali untuk notifikasinya. Kemudian di sini untuk MQTT-nya sendiri delay-nya kita menggunakan 1500 atau 1,5 detik. Kemudian di sini serial baging-nya kita menggunakan 115-200 baging baud. Kemudian di sini port yang kita gunakan untuk MQTT yaitu 1883. Kemudian di sini ada LED dan buzzer. LED ini berfungsi sebagai lampu peringatan saja, kemudian buzzer ini alarm yang akan berbunyi ketika asap terdeteksi. Kemudian di sini MQTT publish. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu MQTT publish, yang dimana pada kode ini berfungsi untuk mengirim data ke broker MQTT supaya bisa diakses oleh server ataupun dashboard, yang dimana asap nilai ini merupakan topik MQTT untuk nilai sensor asap, dan stringnya ini untuk mengubah nilai integer sensor menjadi string agar bisa dikirim melalui MQTT. Lalu asap status ini merupakan topik MQTT untuk status deteksi asap, yang dimana status sama dengan 1, terdeteksi normal itu berarti operator ternary, yang artinya kalau statusnya 1 itu akan mengirim pesan terdeteksi. Sedangkan kalau misalnya dia 0, dia itu akan mengirim statusnya itu normal. Jadi setiap detik sensor ini mengirim nilai sensor dan status ke broker MQTT. Selanjutnya itu serial monitor. Jadi pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan data sensor di serial monitor di Arduino IDE seperti ini contohnya. Dia tuh akan menampilkan nilai dan statusnya. Lalu pada serial print itu akan menampilkan teks tanpa pindah barisan. Selanjutnya serial print LN itu akan menampilkan teks dan pindah ke barisan baru. Jadi output yang muncul seperti ini yang berguna untuk debugging atau memantau sensor saat pengembangan. Selanjutnya yaitu LCD. Jadi pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan informasi di layar LCD yang telah ditunjukkan sebelumnya, yang dimana pada LCD clear ini untuk menghapus tampilan
sebelumnya, sedangkan LCD set kursor itu pindah ke kolom 0 dan baris 0 atau baris pertama. Sedangkan pada LCD print di sini status 1 untuk menampilkan status asap terdeteksi atau normal di baris pertamanya. Lalu pada LCD print nilai itu akan menampilkan nilai sensor aktual di baris kedua. Jadi LCD selalu menampilkan status asap di baris 1 dan nilai sensor di baris 2 secara real time. Lalu pada bagian terakhir kode yaitu delay 1000, yang dimana ini memberikan delay 1 detik sebelum membaca sensor dan update data lagi. Tujuannya itu supaya tidak membanjiri MQTT broker atau serial monitor dan data LCD bisa dibaca dengan nyaman. Nah, di sini saya akan menunjukkan MQTT-nya. Di sini kita coba. Nah, jadi pada tampilan MQTT di sini tuh kita bisa membuat new subscribe dengan name. Di sini kami menamainya dengan ISP8266 asap monitor. Dengan hostnya itu IP yang kita dapat dari Ubuntu dengan menggunakan perintah IPA. Lalu menggunakan port 1883. Lalu di sini kita konekin. Lalu pada subscribe ISP8266 asap monitor, di sini terdapat 2 topik, yaitu asap nilai dan asap status, yang dimana asap nilai ini akan menampilkan nilai dari asap yang terdeteksi, sedangkan asap status akan menampilkan status asap dari asap yang telah terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Node-RED. Nah, di Node-RED ini kami memiliki MQTT yang berjudul asap nilai dan asap status. Nah, di asap nilai ini kita pakai MQTT in node-nya. Jadi servernya ini kita menggunakan IP kita serta kita masukkan port untuk 1883 ini. IP-nya ini dapat dari Ubuntu. Oke, terus yang asap status ini sama, kita masukin IP dan portnya yaitu 1883. Topiknya itu asap status seperti yang ada di MQTT-X. Nah, di function pertama ini untuk asap nilai. Jadi dia akan menampilkan nilai untuk nilai asapnya. Nah, measurement-nya ini kita masukkan di influx nanti. Kebetulan namanya itu sensor underscore asap. Nah, dia itu keluarnya number ya. Selanjutnya kita beri debug di sini, debug 1, lalu di sini ke bawah ke function 2. Di function 2 ini kita menggunakan string ya, di sini string, measurement-nya sama sensor underscore asap. Lalu ini untuk membaca status. Nah, statusnya itu kayak normal seperti ini. Normal. Selanjutnya di sini ada switch. Switch ini hanya untuk menghubungkan. Untuk propertinya kita pakai MSG pilot. Lalu kita ke influx db out. Nah, di influx db out ini kita sebelumnya memasukkan influx db. Nah, di influx db ini pertama-tama tadi itu kita memasukkan nama serta passwordnya. Di sini kami memakai password itu TRI12345 dengan namanya sensor kebakaran. Nah, setelah itu nanti kita bisa buat bucketnya itu kita ada di sini.
Nah, bucketnya itu namanya itu pendeteksi, terus organisasinya yang kita masukkan itu MyORG, lalu measurementnya kita masukkan sensor asap. Nah, port yang digunakan untuk masuk ke influx DB ini adalah 8086. Jadi di sini kita pakai http://192.168.119 ini IP dari Ubuntu-nya, lalu ada port 8086, lalu tokennya ini kita masukkan lewat token dari InfluxDB. Pas masuk itu dia diberikan token ya. Selanjutnya kita tempel di sini. Lalu di sini jangan lupa versionnya kita ganti dari 1 jadi 2.0. Oke, di sini udah. Terus di function 3 ini kita berfungsi untuk menghubungkannya ke Telegram. Jadi Telegram nanti akan memberikan chat ID. Chat ID-nya nih, chat ID-nya dari sini. Nih, dari sini kita chat ID kita salin. Lalu nanti dia akan mengirim peringatan asap terdeteksi sebagai status pesan ya. Terus itu di sini ada Telegram Sender. Telegram Sender ini botnya kita masukkan nama botnya itu Smart Smoke Alert 2 _ bot. Nah, terus di InfluxDB ini kita kan di sini sudah otomatis ada namanya itu pendeteksi. Pendeteksi itu di sini dari bucket. Nama bucketnya itu pendeteksi. Lalu di sini di filter yang muncul sensor asap. Lalu di sini kita pilih nih nilai _ asap dan statusnya. Selanjutnya di sini influx-nya. Di influx ini dia akan mengirimkan data dari Node-RED. Nah, di Node-RED ini juga dia akan menampilkan data yaitu nilai asap dan asap status. Nah, di sini asap statusnya itu normal, lalu nilai asapnya itu ada yang berupa angka 84, 89 itu masih normal masuknya. Nah, sedangkan di influx-nya ini dia menerima data dari si Node-RED ini. Nah, di sini kawan saya akan mencontohkan bagaimana jika alat pemadamnya terdeteksi. Jadi di sini sudah ada alat sensornya dan di sini sudah ada asapnya. Jadi di sini saya akan coba kurang banyak. Coba kita gedein dulu ya layarnya biar kelihatan. Ini statusnya. Kita lihatnya di Arduino. Nah, di sini statusnya dia naik ya dari puluhan jadi ratusan. HP-nya mati. Itu ada kipas. Ada kipas angin. Nah, dia turun lagi ketika tidak ada asap yang terdeteksi. Nah, di sini kita kasih asap di alatnya. Tuh, dia bunyi, buzzernya bunyi dan lampunya juga on. Lalu dia akan menampilkan pesan di Telegram seperti peringatan asap terdeteksi dengan nilai 242. Nah, nilainya itu semakin besar dan statusnya itu terdeteksi. Selanjutnya di sini juga di MQTT-X-nya tadi dia mengirimi ya nilainya tadi. Sekarang udah normal. Lalu kita cek di sini. Asap nilainya tinggi itu, asap nilainya jadi tinggi tadi. Setelah itu di sini kita submit. Bentar. Loading.
Nah, submit. Di sini dia menampilkan datanya, lalu kita lihat di di GUG-nya. Oke, sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.